Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikanlah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nalah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Mudah-mudahan kita kasado-sadonya berada dalam keadaan sihat-sihat saja. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu, pada kesempatan yang baik ko, ambo kemancuraian tentang perjalanan adat Selapan. Jadi kepada dunsanak-dunsanak penggemar acara Curian Adat Alam Minangkabau, pada masa dahulu, kalau lagi menonton video ambo lah sudah ya. Dululah ambo uraikan tentang adat nan nampek, yaitu adat nan sabana adat nan diadatkan, adat istiadat, dan adat nan teradat. Dan iko ndak kambo uraikan balik dah. Cuman nang kini iko kambo uraikan perjalanan adat nan Selapan. Iko adalah turunan daripada adat nan nampek cakau. Ikolah yang kita pakai di masing-masing negari kita di Minangkabau. Jadi kalau lai berdasar kepada adat nan nampek cakau, mangko tarusannya ikolah dinamakan perjalanan adat nan Selapan. Jadi yang pertama nan perjalanan adat nan Selapan ko, yaitunya adat nambah janjang naik batang go turun. Jadi ko pernah jo ada pertanyaan kambo ya tentang adat janjang naik batang go turun tu kan. Jadi yang dikatakan janjang naik batang go turun, yaitunya naik kita dari janjang di bawah, turun dari tanggungan di atas. Dari Kamanakan ke Mamak dulu. Dari Mamak baru ke Penghulu. Dari Penghulu baru ke Mumpakat. Mumpakat Bana. Itu rajonya. Habis itu dari Bana ke Mumpakat, turunannya ke bawah. Dari Mumpakat ke Penghulu, dari Penghulu ke Mamak, dari Mamak baru ke Kamanakan. Jadi itulah yang dikatakan berjanjang naik batang go turun. Naik dari janjang di bawah, turun dari tanggungan di atas. Supaya lebih dipahami di dunsanak-dunsanak kita yang gadang di rantau dan nol tentang adat Minangkabau, ambo contohlah kepada pemerintahan ya. Kalau pemerintahan, misalkan dalam suatu instansi pemerintahan, ada nama staf, ada lo namanya jabatannya kasubsi, sudah itu ada kasih, sudah itu baru kepala. Jadi nambah janjang naik cakau dari staf maduk ke kasubsi dulu, dari kasubsi baru tarik ke kasih, dari kasih baru ke kepala. Janjang turunnya dari kepala terlimpah ke kasih, dari kasih terlimpah ke kasubsi, dari kasubsi baru terlimpahnya ke staf cakau. Itu yang dikatakan berjanjang naik batang go turun. Jadi nan janjang cakau tak boleh kita lampaui. Dari janjang 1 ke janjang 3 misalnya tu tak boleh. Harus naik ke janjang yang kedua dulu. Baru yang ketiga, baru yang keempat dan seterusnya. Kok bara anak janjangnya. Jadi kalau kita langkahi, kau dalam adat namanya melangkahi mamak. Kalau di kantor kita misalkan dilangkahi kasubsi cakau wak staf, tentu tersingguangnya. Habis itu jo di adat dilangkahi mamak cakau langsung masuk ke Penghulu, mangko mamak cakau tersingguang. Mangkonyo mampau tangan awak lah. Disalah namanya. Salah ke mamak. Adalah salah ke Penghulu, betul kan? Kalau salah ke mamak, tentu berhutang namanya ke mamak. Kau hutang tentu berbayi,
Kalau piutang tentu berterima. Jadi itu namanya nambah janjang naik, batanggo turun. Naik dari janjang di bawah, turun dari tanggungan di atas. Atau contoh lebih jalehnya pula, awak mengurus surat, mengurus KTP dari mana dulu? Dari Pulau Jorong. Pulau Jorong kama ke Wali Negari kama misalnya ke camat, sampailah ke bupati atau ke Dukcapil ya. Nah, jadi harus ada lalui jenjang-jenjang itu. Kalau nak lalu jenjang itu tu, dilangkai jenjang seko, bisa nak menjadi kerajo. Jadi awak di Minangkabau lah diatur cara langgo-langginya. Itu nama langgo-langginya. Jadi banyak lainnya dan ada dulu langgo-langginya. Baik secara baralik datuk misalkannya ya. Dari rumah bawa ke halaman, di halaman bawa ke labuah. Artinya dari kaum bawa ke suku, dari suku bawa ke negari. Nak langsung saja dari rumah cako, dari kaum cako langsung ke negari itu nak boleh. Maka nenek mamak sesukunya akan merasa tersinggung. Jadi itu yang dikatakan bajanjang naik batang turun. Jadi bajanjang naik batang turun ko dipakai kedua-duanya di Minangkabau. Walaupun salah satunya tu adat Koto Peliang namanya adalah adat Bodi Ceniago ya. Jadi namun kedua-duanya kita pakai di tengah-tengah masyarakat kita di Minangkabau. Itu yang dikatakan adat nama janjang naik batang turun. Kemudian yang keduanya ada pula adat nan babarih babalabeh. Badat nan babarih babalabeh tu. Itu tumbuh kalau di korang di kampung ya. Dibuat nama lingka, dibarih nama nanti. Kok barih tak boleh dilampaui. Kok lurusnya menanti liak, balabehnya menancubo. Jadi barih balabeh. Jadi adat nama barih balabeh itu ko, iaitunya adat lah ada dasar-dasarnya. Misalkan satu nagari cako ada namanya curiang barihnya. Curiang barih ko adalah dasar kita dalam kerapatan di suatu negari. Misalnya nama kerapatannya misalkan kerapatan nenek mamak 7 suku misalkan. Jadi kalau 7 suku cako berarti situ tu 7 sukunya. Mangko rentetan lainnya itu 7 pula. Misalkan contohnya gugu sirihnya misalkan. Atau jambanya misalkan. Harus 7 macam. Itu misalkan satu contoh ya. Jadi itu tidak bisa kita berubah. Kalau kita rubah nanti koko, akibatnya akan berubah lo na lain deknya. Itu namanya curiang barih itu. Jadi tidak bisa dirubah-rubah dah. Akan berentetan. Ada namanya nenek mama lima balih misalkan. Kalau dihitung jumlahnya kau 5 balih kata sadonya. Ada misalkan situ tu orang bakampuang namanya. Ada orang baniniak namanya. Jumlahnya akan terjadi 5 balih. Jadi kalau kita rubah, maka akan berbeza bentuk lahnya. Jadi banyak hal-hal yang berkaitan jo curiang barih cakau. Itu turunannya ke bawah akan berubah apabila curiang barih dirubah. Walaupun berubah suku cakau. Misalkan contohnya ada dulu 6 suku di situ, bernama kerapatan 6 suku. Kini ko 6 suku ko lah berkurang cie karena lah punah. Nah namun tetap niat mama 6 suku. Tak bisa kita rubah-rubah itu tu. Kalau kita rubah, akibatnya akan fatal kepada negari yang bersangkutan. Itulah yang dikatakan adat nan babarih babalabeh. Jadi anan dikatakan barih. Barih ko menanti liak, balabeh menancubo. Nan barih ko barisan. Bukan sama jo garih ya. Garih itu coretan. Jadi kalau nan baris ko barisan. Misalkan barisan wak menanam jaguang. Barisan menanam alai misalkan, menanam ubi misalkan. Barisan tentara. Jadi yodit menanti liak.
Tiliak lah kau lurusnya ke situ barisannya. Tu. Nanam pisang caliak nampak ada orang nanam pisang, tu caliak ndeh. Lurusnya leh. Itu namanya bari. Nam balabeh ceko balabeh menan cubo. Cubolah jua-jua balabeh ceko. Di balabeh ko cetakan. Acuan. Acuan untuk membuat sesuatu di negari itu. Jadi kalau nang kita buat ko batangka nanti, baru permasalahan nanti, bawa kah cetakan ceko. Situlah nama menentukan benar salahnya. Jadi contohnya, kalau bahasa Malaysia sepanjang syarak, cari ayat di hadisnya. Artinya, ayat di hadis ceko Al-Quran ceko lah nama jadi balabehnya. Kalau batangka kita masalah agama kah, cari Al-Quran. Madisnya ada. Jadi, kalau bahasa Malaysia sepanjang syarak, cari bari balabehnya. Mana balabeh ceko? Misalkan contohnya, balabeh dari orang Malakok. Orang Malakok tu dia agih tanah seperumahan sepelumbuangan. Itu balabehnya. Jadi tanah pusako tinggi dari orang Malakok tu hanya seperumahan sepelumbuangan. Tidak akan lebih daripada itu. Kalau masih ada tampiknya Malakok baru. Kecuali lah punah pula tampiknya Malakok. Cukup bisa banyak artunya kerana lari jaweknya pula dari tampiknya Malakok. Tapi misalkan masih ada tampiknya Malakok, inyo mengatuan masuk orang nan tampik Malakok, cakap Malakok kainyo. Terjadilah pertengkaran. Itu pernah banyak terjadi hal model itu di tengah masyarakat kita. Jadi, cara mencaliaknya, caliak selulah pusako tingginya masing-masing. Mana banyak pusako tingginya, mana seketik, berarti nak seketik cakap Malakok kepada namanya. Itu yang dikatakan balabeh cakap. Misalkan hal-hal lainnya ada tu satu anu tu ada balabeh-balabehnya. Jadi kalau awak tahu je balabehnya, insya-Allah kusut yang ada dalam negari selesai. Kok karuh bisa jani ada awak. Ndak ada sangketo nak sudah. Tapi kalau lah berubah curi yang baris cako, artilah sama merubah cupak usali. Kalau cupak usali nang kita rubah, itu alamat kah rusak negari itu masa yang akan datang. Jadi kalau terjadi di suatu negari eboh, berarti ada situ kusui nak selesai karuh nak jani ya. Berarti ada situ supak usali nalah dirubah de pendahulu kita. Kini kita payahlah menyelesainya karena dicari kabelabehnya nak pasuho. Itulah. Kalau lai berjalan kita di nalurih, lai bakatur nang bana, lai batu buat wak dari dulunya, insya-Allah bisa. Misalnya contohnya, ya, kami pinang abalah dua mah buatnya cenai pinang abalah dua tu sah pinang kedua-duanya. Tak mungkin. Jadi ada nak salah di suatu negari, mohon maaf ambo ya. Menyampaikan iko banyak tu nak salah mesin negari, nya pinang balah dua tapi galanya beda. Nang pinang balah dua ko sama. Misalan galanya yang pertama datu A, mangko galanya kedua datu A nan hitam, datu A nan putih misalnya. Atau misalnya datu A nan batuah, datu A nan sati itu misalnya. Nan datu A tetap terbawa. Ketunan katakan pinang balah dua atau padi serumpun basibak dua. Tak mungkin pinang kita balah dua nan cik nan sawalah ke jadi durian tak mungkin ya. Jadi nyok logika dak tu logika. Itu yang dikatakan balabehnya. Jadi kalau lah dirubah cupak usali jeko, mangko akibatnya akan buruk kepada negari itu di masa yang akan datang. Maka banyaklah sengketo-sengketo yang ada di dalam negari itu. Itulah yang dikatakan adat nan babari balabeh. Ada pula nang ketiganya adat nan bacupak bagantang namanya. Aiko ko di mana dipakai? Di silang selisih ya. Dekik sangketo nan tak sudah namanya, kusumat anda habis atau jadawa dijawab ya, sadah jo bainah tibo di barik barik sama dipikul dengan sama dijinjiang, kau mau kuah sama panjang, jika baragih tentu sama banyak. Jadi iko dipergunakan untuk
orang yang mengadil satu sengketa. Jadi itu namanya adat nan bacupak bagantang. Jadi baa seorang hakim atau yang mengadil sengketa atau nang membagian sesuatu, misalnya mamak contohnya, mamak kepala waris, mau untuk anak ratu untuk kemanakannya, bersikaplah adil. Letakkan suatu pada tampaknya. Katakan adil itu meletakkan suatu pada tampaknya. Ya, kalau nyurami ya banyak dari seketik. Kalau nan seketik itu seketik pula. Sesuaikan. Kadang-kadang kau tidak sesuai, maka terjadilah pertengkaran di anak kemenakan kita. Kalau seandainya kita seorang hakim, ya atimbanglah, sesuaikanlah hukum. Babiklah seadil-adilnya. Kok tiba di parit yang di kampian, tiba di mata yang di peciangan. Jadi baru di rimbo di susuan, anak di pangkuan di lapehan. Jadi serupa itulah menegakkan keadilan. Walaupun anak awak sendiri kalau salah ya salah. Walaupun itu kemenakan awak kalau salah ya salah. Jen ditagak manang masah. Kalau banang basah awak tagaan, itu akan susah jadinya. Jadi nan dikatakan adat nan bacupak bagantang go, yo tantang keadilan di tengah-tengah masyarakat. Kalau bacupak itu cupak itu berdata, bagantang itu belanjuang. Di sesuailah jo situasi jo kondisinya. Kalau mencupak jika kita mencakuang ke bawah, tidak secupak namanya. Kalau berbuang le cupak jika tidak secupak namanya. Secupak jika berdata balilih. Jadi iko sangat dipahamilah hendaknya dek para pemangku-pemangku adat. Obek seorang pemimpin dalam kaum penghulu berlaku adil lah. Jangan sampai tiba di kemanakan mana layaga baraya arajin ke situ. Tiba dengan susah jarang basilau. Kau dapat samo rato. Ini samo kemanakan awak kasar-sadonya. Jadi mudah-mudahan dusanak-dusanak nang kadang di rantau paham hendaknya jo adat Minangkabau. Sebab adat Minangkabau tu ndak ada majan kana buruk, majan kana elok sasadone. Bawa ndak aman. Sebab yang dikatakan adat Minang tu adalah tatanan hidup masyarakat Minangkabau baik secara berkelompok maupun perorangan. Bawa cara hidup di tengah-tengah masyarakat hidup bersama. Balo wa perorangannya. Itu adalah tu nang terangkan dalam ukur jangkau na selapan. Itulah dikatakan adat nang bacupak bagantang. Kemudian nang kampek ya, yaitunya adat nang batiru batuladan. Baan nang batiru batuladan kau tumbuh adek alik di jamu kau. Alua semua dituri, adat semua dipakai, limbago semua dituang. Kau adat diisi limbago dituang, alua dituri jalan ditampuah. Artinya sama-sama menjalankan. Serupa itu. Artinya nang batiru batuladan. Mengambil contoh tentu karena sudah, mengambil tuah karena manang, maniru manuladan karena bayak. Jadi, jen dibaca sekarik-sekarik, mengambil contoh karena sudah, ambil tuah karena manang. Ini sampai itu saja. Kalau kita contoh, nandak batu apa? Ini sudah juga, pindah batu sudahnya. Ambil tuah karena manang. Lainnya manang, tapi manang tak jujur. Bisa aja manang tak jujur. Jadi, ambil contoh karena sudah, ambil tuah karena manang, maniru manuladan karena bayak. Mana ditiru, nanti dituladan itu karena bayak. Kok sudahnya, sudah bayak. Kok manangnya, manang jujur. Itulah nang kadi tiru dituladan. Jadi, dalam awak di tengah masyarakat namanya, nambah tiru batuladan go, itu sangat penting. Sebab bab itu, awak tentu tidak elok serupa orang. Dia orang, alik orang serupa kuah. Awak tentu tidak ingin serupa itu. Orang kabar air yang sepanjang jalan, awak tentu tidak ingin pula. Tapi tentu ada ukurannya. Diukurlah bayang-bayang sepanjang badan. Bara taluk dia awak, bara kata kaya dia awak, hingga itulah. Sebab alik ko ditingkik lo 3.
Ndak harus rupa itu alik sado-sadonya. Ado alik nang ketek namanya, ado nang tangah namanya, ado nang gadang namanya. Kalau nang ketek ceko, disabui jo, ada alik nang ketek itu namanya ganteh pucuk. Jadi artinya memacah telur ayam ciek. Kalau seandainya nang tengah, itu lah bisa imbauan kita salembe nawa namanya. Artinya lah sakorang sakampuang. Nang kita hadirkan lagak rami seketik alik gitu. Ado pulo dan ilia senagari mudia senagari namanya, itu alalik gadang namanya. Jadi sesuai lah situasi je kondisi. Tentu buat berkeingin lo nak gadang lo alik. Itu namanya ingin meniru menuladan. Tapi tentu buat berusaha dulu. Di baca cerita namanya. Jadi itulah yang dikatakan adat nan batiru batuladan. Yo mambek contoh kana sudah, mbek tua kana manang, maniru menuladan kana baya. Mangko ditirulah ba cara orang na rancak. Susun jamba orang rancak, ba lu bisa mencontoh mulai itu. Nampak lalu indak menghilangkan daripada adat istiadat wak yang ada dalam negari masing-masing. Itulah yang dikatakan perjalanan selapan tu nan bagian nan kampe. Jadi sabanale ada ampek lah ya. Nah, itunya nanti adat nambah jokok baju galo ya. Dulu adat nambah nazar namanya. Ada adat nambah pikiri. Ada pula adat nan mengandalkan suatu pada sifatnya. Jadi untuk saat kini ambo cukup kalah sampai di siku dulu. Nanti akan ambo sambung ya pada seksi yang kedua atau bahagian yang kedua. Kia kata kok terlebih tak kurang tersinggung adek naik terantuan adek keturun namanya. Ambo minta maaf nan sekadang-kadangnya. Ambo sudahi membacakan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.